Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan produk dengan judul pengaruh pembuatan sirup kulit buah naga dengan ekstrak substitusi penambahan ekstrak ubi jalar ungu. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Lita Asanti, lalu ada Meli Kairunisa, ada Galda Nabila, ada Nimas Kolila, dan Widya Arianto. Untuk bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Meli Kairunisa. Kepada Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu tentang buah naga. Buah naga yang sering disebut sebagai keraktuk manis atau kaktus madu adalah buah yang sudah terkenal di Indonesia. Warna kulitnya merah dan memiliki rasa yang manis. Kulitnya yang cerah dan cenderung bersisi juga diketahui mengandung senyawa aktif seperti pentasilik dan juga tarasax. Kedua senyawa ini sangat ampuh menjaga serta melindungi kelenturan pembuluh darah. Oke, next. Selanjutnya itu adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar ini dimana yang kita ketahui adalah umbian yang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Kulit ubi jalar ungu memiliki komponen bioaktif, yaitu pewarna antosianin, di mana antosianin merupakan zat pewarna yang dapat dikategorikan sebagai antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan antosianin pada bagian kulit ubi jalar ungu lebih besar dibandingkan pada bagian dagingnya. Selanjutnya itu ada uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk mempergunakan suatu produk, di mana uji organoleptik ini sendiri menggunakan indera penglihatan, indera peraba, indera pembau, serta indera pengecap. Oke, next. Selanjutnya itu ada substitusi. Substitusi adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan yang dibuat menyerupai atau mengganti produk pangan lain yang nilai gizinya lebih tinggi. Produk substitusi atau produk pengganti adalah produk yang dapat menjadi alternatif atau memberikan keuntungan yang sama sehingga dapat menjadi pengganti suatu produk. Adapun syarat yang harus dilakukan dengan memenuhi substitusi adalah zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah warna dan cita rasa makanan, stabil selama penyimpanan, tidak menimbulkan interaksi negatif dengan zat gizi lain yang terkandung dalam bahan makanan, dan jumlah yang ditambah memperhatikan kebutuhan individu sehingga kemungkinan terjadi keracunan dapat dihindarkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Meli. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Galda. Kepada Galda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Lita. Pendahuluan, pada kulit buah naga terkandung senyawa pewarna alami antosianin yang tinggi, yaitu berperan untuk memberi warna alami pada makanan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ekstrak buah naga bisa memberikan pengaruh pada tingkat kesukaan konsumen terhadap produk yang akan dihasilkan. Ubi ungu merupakan hasil tanaman yang telah dibudidayakan di Indonesia dan hasil pemberdayaannya sangat cukup tinggi. Hasil yang melimpah tersebut sudah banyak dimanfaatkan sebagai berbagai jenis pangan olahan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ekstrak buah naga bisa memberikan pengaruh pada tingkat kesukaan konsumen terhadap produk yang akan dihasilkan. Nah, maka dari itu kami akan melakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi berbeda dari pembuatan sirup kulit buah naga dengan substitusi penambahan ekstrak ubi jalar ungu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Galda.
Selanjutnya, untuk bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Nimas, pada Nimas dipersilakan. Terima kasih Lita. Saya akan melanjutkan untuk bagian metode penelitian. Untuk waktu penelitian ini akan kami laksanakan selama 1 bulan, yaitu dari bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Nah, penelitian ini direncanakan akan dilakukan di rumah, yaitu di Kecamatan Curadami di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Untuk bahannya sendiri, untuk bagian pembuatan sirup kulit buah naganya itu menggunakan, yang pertama itu ada bahan pembantu. Nah, bahan pembantunya yang kami gunakan ini ada air, jeruk nipis, dan gula pasir. Lalu untuk bahan kimianya kami menggunakan analisis, untuk dianalisis itu ada HCl2N, baru ada Kl 10%, H2SO4 25%, ada natrium tiosulfat 0,1N, baru ada Aquades, larutan Loeffskrot, lalu ada larutan buffer, dan indikator amilum 1%. Untuk pembuatan ekstrak ubi jalar ungunya ini, kami membutuhkan pisau untuk memotong, lalu kukusan untuk mengukus buahnya, lalu ada air sebagai bahan pembantunya, dan untuk blender untuk menghancurkan buahnya. Lalu bahan untuk uji organoleptiknya ini menggunakan sirup kulit buah naga dan ekstrak ubi jalar ungunya. Untuk alatnya yang kami butuhkan, alat untuk pembuatan sirup kulit buah naganya itu substitusi ekstrak ubi jalar ungunya itu ada pisau stainless steel, baskom, kain saring, kompor, panci, botol kaca, blender, saringan, penutup botol, sendok, nampan, lalu ada kamera, pH meter, stopwatch, pipet tetes, corong, gelas ukur, dan cawan plastik, kertas saring. Lalu ada labu takar ukuran 25 ml dan 100 ml. Baru ada Erlenmeyer, buret, penjepit buret, timbangan analitik, boot, tambungan reaksi, viskotester, spatula, termometer, kertas label, dan alat tulis. Lalu yang kedua itu ada peralatan pengujian. Untuk melakukan uji organoleptiknya ini membutuhkan meja dan kursi pengujian. Lalu ada wastafel yang dilengkapi dengan air, lap tangan, sabun pembersih yang tidak berbau, tisu polos berwarna putih dan yang tidak berbau. Lalu ada gelas, garpu, dan sendok stainless steel, piring, wadah, pisau, dan talenan. Peralatan pengujian organoleptiknya ini diusahakan tidak bermotif dan berwarna netral. Baik, saya kembalikan kepada moderator Lita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nimas. Untuk tahap penelitian yang akan dilanjutkan oleh Widya Arianto, berhubung Widya Arianto akunnya terpental, jadi dia memakai akun Nimas Kolilah. Pada Widya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Nah, pertama yaitu kulit buah naga merah dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih. Lalu dipotong kecil-kecil untuk memudahkan proses penghancuran. Kemudian dari potongan tersebut dihancurkan menggunakan blender dengan perbandingan penambahan air 1:1 hingga menjadi bubur. Lalu bubur kulit buah naga merah ini diperas dengan menggunakan kain saring sehingga diperoleh ekstrak kulit buah naga merah. Kedua, untuk pembuatan bubur ubi jalar, yaitu pertama ubi jalar ungu dikupas kulitnya menggunakan pisau, dipotong dagingnya, kemudian dicuci air dengan air mengalir sampai bersih untuk menghilangkan kotoran. Ubi jalar ungu dikukus selama 15 menit pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian dihancurkan menggunakan blender dengan perbandingan penambahan air 1:1 atau berkisar 110 gram ubi jalar ungu berbanding 110 ml. Sehingga menjadi bubur ubi jalar ungu. Pembuatan sirup gula yang sudah ditimbang sebanyak 70 gram terlebih dahulu dimasak kurang lebih 3 menit dengan perbandingan penambahan air 1:1 atau berkisar 70 gram gula berbanding 70 ml air untuk menghasilkan larutan gula. Kemudian ekstrak kulit buah naga merah dan bubur ubi jalar ungu ditimbang sesuai perlakuan. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan gula
lalu dimasak selama kurang lebih 5 menit. Kemudian ditambahkan 2,5 gram ekstrak jeruk nipis. Untuk mengadukan harus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sirup yang tercampur rata. Untuk pengamatan dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis kimia, yaitu pengukuran pH, kadar sukrosa, viskositas, dan penilaian sensorik secara deskriptif. Next. Berikutnya yaitu prosedur uji organoleptik. Pada uji organoleptik ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan daya terima terbaik kepada panelis, yang dilakukan kepada semi terlatih sebanyak 10 orang. Dengan melakukan uji mutu sensorik dan mutu hedonik terhadap sirup dengan permula kulit buah naga dengan substitusi ekstrak ubi jalar ungu, di mana dengan kode F1 dengan perbandingan uji mutu sensorik dan hedonik dengan parameter warna, aroma, dan rasa. Uji sensorik dilakukan dengan menggunakan skala tidak struktur. Kemudian sirup yang disajikan dilakukan pengenceran dengan perbandingan 1:3 untuk parameter rasa. Lalu panelis mengisi forum yang telah disediakan. Pada variabel yang akan diuji adalah warna, rasa, aroma, tekstur, dan daya terima serta pendapat panelis tersebut terhadap masing-masing formula dengan diberikan skor kesukaan yang terdiri dari skor 1-4 dengan masing-masing nilai kriteria sangat suka paling tinggi yaitu sebesar 4, kemudian suka 3, sedikit suka 2, dan tidak suka 1. Next. Berikutnya yaitu prosedur analisis fisikokimia. Pada analisis ini, sampel seret kulit buah naga dengan substitusi ekstrak ubi jalar ungu dihasilkan, lalu ditambahkan gula sesuai dengan perlakuan, dengan larutan es CMC 0,25% dan asam sitrat 0,75%. Kemudian campuran tersebut dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu, sirup kulit buah naga dengan substitusi ekstrak ubi jalar ungu dimasukkan ke dalam botol kaca yang telah disterilkan. Kemudian dilakukan analisis kimia yaitu uji total gula, analisa fisik yaitu uji viskositas dan total padatan terlalut. Kemudian sirup kulit buah naga dengan substitusi ekstrak ubi jalar ungu terpilih diuji total plant count atau TPC dan uji sensori. Next. Berikutnya yaitu pada rancangan percobaan produk ini menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial dengan 4 perlakuan dan 4 kali pengulangan sehingga diperoleh 16 unit percobaan dengan kode NJ1 kulit buah naga merah 90% banding ekstrak ubi jalar ungu 10%. Dengan kode NJ2 kulit buah naga merah 80% dibanding ekstrak ubi jalar ungu 20%. Kode ketiga NJ3 kulit buah naga merah 80% banding ekstrak ubi jalar ungu 30%. Yang terakhir kode NJ4 kulit buah naga merah 60% banding ekstrak ubi jalar ungu 40%. Kemudian untuk rancangan percobaan ini diperoleh dengan uji organoleptik dari sirup yang dibuat dalam bentuk tabel untuk dihitung nilai rata-rata penerimaannya. Sedangkan untuk hasil uji pengamatan yang dilakukan yaitu meliputi analisis kimia yaitu uji total gula, analisis fisik yaitu uji viskositas dan total padatan terlarut yang menggunakan analisis data statistik. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Uji statistik yang digunakan yaitu uji sidik ragam atau ANOVA untuk mengetahui perlakuan yang digunakan dalam penelitian berpengaruh nyata atau tidaknya produk tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Widya. Berakhir pula penjelasan dari Widya, berakhir pula presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf jika ada kesalahan menjelaskan ataupun keliru dalam bacaan. Melihat adik-adik duduk berdiri sendiri tidak ada yang menemani. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.